47. Nanti mungkin sembari jalan, sembari masuk ya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Kita lanjut aja ya. Jadi masalah dokumentasi ini adalah sesuatu yang sifatnya penting ya, tapi kadang sering diabaikan ya. Jadi dokumentasi ini gimana ya? Kadang-kadang kita agak males membuatnya, tapi mudah-mudahan ketika nanti kalian menjadi seorang fisioterapis ya, praktisi fisioterapis itu tidak mudah melupakan untuk mendokumentasikan. Oke, kita mulai aja ya, Bapak mulai share screen ya. Oke, mana ini? Bisa kelihatan ini slide-nya? Jadi kita bicara tentang dokumentasi ya, dokumentasi praktek fisioterapi di sini. Dokumentasi itu sesuatu yang sifatnya merekam ya segala sesuatu yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan ya, dan segala sesuatu yang kita laksanakan ya. Jadi dokumen sendiri per definisi dokumen itu apa sih gitu ya. Dokumen sendiri menurut definisi adalah satu atau lebih kertas resmi atau official dengan tulisan di atasnya. Kalau kalian punya hidup di era sebelumnya ya, umuran Bapak atau lebih tua lagi tuh, di Indonesia itu mengenal namanya kertas segel, kertas segel. Nah ini salah satu bentuk kertas official atau resmi. Kalau sekarang mungkin nggak ada jual kertas segel ya, tapi ada kertas diisi tulisan atau di situ ada diberikan materai itu sebagai penguat dan sebagainya, itu salah satu bentuk dokumen kertas resmi ya. Dan dokumentasi sendiri itu pencatatan yang memberi bukti atau kesaksian tentang suatu atau suatu pencatatan tentang sesuatu. Jadi itu dokumen itu rekor ya tentang sesuatu. Tentu dokumentasi ini harus tepat ya, jangan nanti yang kita lakukan apa yang didokumentasikan lain lagi. Ini jadi sesuatu yang menjadi tidak valid ya, tidak sahih ya dokumennya. Tapi dokumen itu harus memuat sesuatu yang real ya, yang konkret. Dokumentasi dalam bidang kesehatan itu sistem pencatatan dan pelaporan informasi tentang kondisi perkembangan kesehatan pasien ya, semua kegiatan yang dilakukan oleh nakes ya, termasuk di dalamnya fisioterapi. Jadi segala sesuatu yang konteks dengan pasien ya, yang kita telah lakukan ya, ini kita catat ya, kita laporkan ya, menjadi suatu bagian informasi. Ini definisi dokumentasi ya. Tentu apa yang kita kerjakan ya harus ada tujuannya ya. Tujuannya itu hal yang sifatnya positif ya, yang baik ya. Dokumentasi ini catatan ini yang menjadi dasar yang sifatnya administratif, keuangan, atau dasar hukum ya. Ini tujuan dari dokumentasi.
Nah, ini dokumen catatan tentang pasien ini tentu secara etik ya menjadi catatan yang sifatnya confidential ya. Jadi private and confidential. Artinya bukan sesuatu yang boleh diumbar kemana-mana, bukan. Dokumen pasien ini merupakan dokumen yang sifatnya rahasia ya. Jadi jangan kalian nanti rekor tentang pasien ini dipamer kemana-mana, tentu enggak. Jadi dia tetap dokumen rahasia yang beredarnya informasi itu terbatas. Bukan terus rahasia terus cuman kita aja yang tahu, enggak. Tapi ini bukan public dokumen. Artinya kok kayak misalnya koran atau tulisan-tulisan yang publikasi jurnal dan sebagainya itu menjadi suatu dokumen yang tidak rahasia, tapi kalau seandainya rekor dokumen tentang dokumen tenaga kesehatan dalam bekerja, dalam hal ini adalah dokumentasi nakes atau dokumentasi fisioterapi, itu menjadi dokumen yang sifatnya rahasia ya. Nah, tujuan pendokumentasian atau rekor tadi ya, ada satu adalah legal aspek. Jadi tentu apa-apa yang kita kerjakan ini ada satu resiko ya, suatu resiko ya. Jadi semua layanan kesehatan itu mempunyai resiko ya. Jadi baik itu resiko yang sifatnya apa ya, beresiko untuk si pasien atau justru berisiko untuk si apa namanya fisioterapisnya sebagai provider. Nah ini resiko-resiko ini di kemudian hari ya ini bisa menimbulkan tuntutan hukum. Nah untuk membuktikan posisi kebenaran ini dibutuhkan dokumen catatan-catatan tentu tentang aspek tentang pelayanan yang telah diberikan. Aspek legal yang lain adalah sebagai dasar pembayaran dan sebagainya. Ini tentu aspek legal dari dokumen ya. Aspek finansial tentu ini masuk ke legal tadi ya. Apakah layak untuk dibayar, proporsi, prosentase segala macam itu kan didasarkan oleh pendokumentasian. Berikut tujuan pendokumentasian juga sebagai alat komunikasi ya, karena tidak setiap waktu ya kita harus menyampaikan itu secara berbicara ya, tapi melalui dokumentasi ini kita bisa berkoordinasi antara baik kita sesama fisioterapis atau dengan nakes yang lain ya. Ini sebagai alat komunikasi. Dan tentu informasi dari dokumentasi ini juga bisa dijadikan data dalam penelitian ya. Juga bisa dijadikan data dalam hal pengambilan keputusan ya. Tentu juga ada aspek-aspek lain dari dokumentasi, juga ada aspek etika dan jaminan mutu ya. Layanan yang baik itu adalah lengkap ya, dari mulai assessment, evaluasi sampai evaluasi dan didukung dengan dokumentasi yang baik. Bayangkan bila layanan fisioterapi tidak didukung dengan dokumentasi yang baik, maka tidak bisa dikatakan suatu layanan itu
mempunyai mutu yang baik. Jadi salah satu tujuan pendokumentasian adalah peningkatan atau penjaminan mutu. Tujuan lain dari pendokumentasian adalah sebagai bukti layanan yang bermutu ya tadi. Aspek legal ya, tanggung jawab legal terhadap pasien, tentu kita apa yang kita lakukan, kita tidak bisa hanya bicara bisa lupa dan sebagainya, tentu kita rekod ya, kita catat dengan baik ya. Ini bisa jadi tanggung jawab legal ya terhadap pasien. Informasi untuk perlindungan ya, perlindungan personel ya, tentu baik itu dari aspek pasien atau provider fisioterapi sebagai pemberi layanan, tentu dokumentasi ini memberikan jaminan perlindungan ya. Jadi si pasien pun bisa lihat, loh kok saya dikasih tindakan ini, kenapa dan sebagainya. Itu sebaliknya bila ada tuntutan juga, saya sudah lakukan pemeriksaan, penanganan yang tepat yang sesuai dengan standar operasional prosedur untuk kasus ini misalnya. Tujuannya juga untuk memenuhi standar pelayanan ya, tentu dokumentasi ini menjadi salah satu syarat ketat ya dalam penjaminan mutu. Nah, ini untuk sebagai sumber data ya, juga sebagai tadi juga standarisasi itu masalah untuk pengambilan keputusan apakah standar layanan dan sebagainya. Juga sebagai bahan informasi ya. Jadi untuk pengambilan keputusan yang tepat, untuk cost efektif dan sebagainya, ini juga bisa didasarkan oleh dokumentasi ya. Contoh misalnya kondisi sudah membaik pada hari kedua ICU. Tentu untuk cost reduksi yang efektif ya, tentu kita tidak memperpanjang masa ICU untuk kasus tertentu misalnya. Ini juga dia akan dipindahkan. Ini sebuah contoh-contoh tujuan lain dari pendokumentasian. Sumber informasi ya, komunikasi untuk risk management ya, pendidikan ya, pengalaman belajar, tentu perlindungan hak pasien ya. Pasien itu tidak bisa juga menuntut tanpa adanya dokumentasi yang baik ya, tentu akan kesulitan untuk membuktikan hal tertentu ya yang dianggap melanggar. Mendokumentasikan tanggung jawab profesional ya, juga memelihara kerahasiaan. Ini rahasia, kembali ke etik ya, tidak boleh membuka ya, membicarakan ya isi dari dokumen pasien ya. Artinya ini merupakan suatu yang private and confidential, di luar kebutuhan layanan atau kebutuhan hukum ya. Jadi nggak boleh itu dokumen tentang pasien itu dijadikan bahan obrolan di kantin dan sebagainya. Ini nggak boleh ya. Dokumen juga sebagai dasar pembiayaan, misalnya BPJS dan sebagainya, dia mensyaratkan melihat apa sih diagnosisnya, apa sih tindakannya, apa sih, sinkron nggak antara diagnosis dan intervensinya. Nah ini juga menjadi sebagai dasar hukum ya dari pihak penjamin untuk mengganti pembiayaan pengobatan. Dan dokumentasi ini juga bisa dijadikan dasar untuk perencanaan layanan ya. Misalnya kita lihat, oh trennya
untuk sekarang ini kok banyak sekali yang impairment-nya seperti ini dan sebagainya, otomatis kita akan kita harus lebih banyak ke arah gaya hidup, perencanaan gaya hidup dan sebagainya, atau jenis layanan tertentu untuk poly low back pain kita buat jadi room-nya jadi 16 gitu dan sebagainya. Ini tujuan-tujuan lain dari pendokumentasian. Fungsi dokumentasi ini sebagai dokumen yang sah, artinya legal ya. Sarana komunikasi tadi kita udah bahas, untuk evaluasi ya, sumber data penelitian dan advokasi ya. Nah, prinsip ya, kita masuk ke prinsip dokumentasi ini, kita nggak bisa bertele-tele ya. Artinya kalau kalian pernah lihat dokumentasi itu kadang-kadang saking nggak bertele-telenya, kadang-kadang kita ngelihat catatan itu, waduh, apa namanya, tulisannya ajaib ya. Kalau nakes itu kadang-kadang tulisannya hanya dia dan pencipta yang bisa baca mungkin. Nah, ini dibuat catatan yang singkat ya, pada saat kita melakukan itu kita buat yang singkat, kita punya pencatatan, nanti kita pindahkan ke medical record rumah sakit atau tempat pasien ke situ. Jadi kita tidak dimungkinkan langsung mencatat ke situ. Kadang-kadang khawatir nanti terlalu banyak koreksinya. Jadi kita buat catatan-catatan yang ringkas, lalu kita pindahkan ke dokumentasi yang memang diperuntukkan untuk nakes kita atau catatan fisioterapi ya. Dan tidak dibenarkan untuk menjadi ini ya, peramal ya. Jadi belum melakukan, jadi misalnya hari ini nih tanggal berapa nih, 20 ya, udah mendokumentasikan apa yang kita lakukan tanggal 21 ya, ini nggak boleh ya, tidak mencatat tindakan yang belum dilaksanakan ya. Kalau rencana boleh, rencana besok akan ditambah dosis ultrasound menjadi sekian watt, boleh berdasarkan pertimbangan ini, tapi tidak mencatat telah dilakukan ya, jadi tidak mencatat tindakan yang belum dilaksanakan. Dan bila ada perubahan ya, perubahan sesuatu yang kita observasi ada yang berubah, harus segera dicatat. Nah, ini kadang-kadang kita kalau nggak segera itu ditunda, nanti besok ingatan kita terbatas ya, lupa. Dan biasa tulis nama jelas, tindakannya apa, dan sebagainya. Ini sebagai otentik ya, bukti otentik ya. Nah, ini aspek legal ya dalam praktek dokumentasi. Memang kita lihat ya, kalau Bapak lihat ke beberapa Fasiankes ya, memang pendokumentasian itu nggak semua Fasiankes ya, tapi masih banyak Fasiankes yang belum melaksanakan pendokumentasian secara baik ya. Sebetulnya untuk saat ini pendokumentasian itu bisa diintegrasikan dengan standar alat pemeriksaan yang berteknologi terkini ya. Sebetulnya bisa juga misalnya dengan bicara langsung tertulis skrip di posisi assessment dan sebagainya. Ini sebetulnya dengan pemanfaatan teknologi kita bisa lebih simple untuk melaksanakan pendokumentasian, tapi karena belum
dengan pemanfaatan teknologi terkini, maka rasanya belum ya, pada prakteknya belum kita lihat sebagian besar masih belum memenuhi standar ya. Walaupun pada aspek-aspek tertentu kaidah-kaidahnya sudah diikuti ya. Nah, isi dari dokumentasi itu berisi tentang assessment, evaluasi, reevaluasi. Tentunya ada beberapa hal yang terkait standar menurut Permenkes dan lain-lain. Misalnya ada informed consent, mungkin rujukan dan lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan kondisi si pasien itu. Berikut etika penulisan ya. Tentu penulisan di sini dokumentasi itu sedapat mungkin tidak ada koreksi ya, tentu itu yang paling bagus, tapi bila ada kesalahan ini tidak boleh ditipek ya. Jadi apa namanya ditulis di garis aja yang salah itu. Nah, lalu apa namanya diberikan paraf pada yang salah itu. Kalau memang benar ini memang yang mengoreksi adalah si penulis ya. Jadi di garis. Artinya yang salah itu masih bisa dibaca oleh orang. Jadi cuma ada bentuk tulisan, ada garisnya ya. Tidak mengkritik pasien ya. Tidak mengkritik nakes lain ya. Jadi kita nggak boleh misalnya katakanlah menurut persepsi kita ada apa namanya pasiennya ini sifat yang tertentu yang memang menjadi penyulit dalam goal treatment kita ya. Kita nggak boleh itu mengkritik ya, tapi itu bisa dijadikan salah satu faktor penyulit nggak apa-apa, tapi sebagai bentuk kritik tidak boleh. Apalagi misalnya kita juga menduga-duga ya itu apa atau mempunyai persepsi tentang apa namanya tindakan dari teman sejawat atau nakes lain, ini juga nggak boleh. Kalau memang ada yang dirasakan penanganan kurang tepat dan sebagainya, kita bisa komunikasikan dengan baik berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi itu bentuk profesional. Jadi kita nggak boleh mengkritik, ya, mengkritik nggak boleh, ya. Tapi berdiskusi itu boleh, karena mungkin bisa jadi ada hal-hal atau sudut pandang yang kita tidak lihat, nakes lain lihat, makanya dia lakukan itu. Atau sebaliknya, ada yang kita lihat, nakes lain tidak lihat, makanya mungkin dari aspek mereka penanganan kurang teliti menurut kita, atau sebaliknya. Jadi ini silakan aja untuk berdiskusi, ya, tapi tidak mengkritik, ya. Oke, memasukkan tulisan sesuatu yang sifatnya objektif, ya. Jadi tidak ada misalnya penilaian-penilaian yang subjektif, kecuali keluhan pasien, hal-hal yang subjektif yang menjadi standar pemeriksaan, ya. Dan bila kita apa namanya tahu, ya, mengetahui, oh ini ada salah, ini salah penulisan saya, ini harus segera mungkin kita apa namanya lakukan koreksi, ya, jangan apa namanya berlama-lama, ya, karena nanti misalnya katanya, oh ternyata tadi kayaknya meriksanya salah tuh, oh hasilnya sekian. Nah ini harus segera dikoreksi karena informasi yang keliru, mungkin kalau seandainya informasi ini kita yang baca, kita tahu kita salah tulis dan sebagainya, kita bisa melakukan
koreksi dalam rangka tindakan. Tapi kalau seandainya setelah kita lakukan itu kita nggak langsung koreksi dokumennya, tentu ini akan menjadi sesuatu yang berisiko ke pasien ya dan ke nakes lain ketika mereka membaca itu, oh misalnya katakanlah tekanan darahnya salah tulis atau ada pemeriksaan tertentu keseimbangannya salah tulis dan sebagainya, ini kan akan bisa berdampak pada kesalahan dalam pemberian intervensi dan lain-lain yang nanti bisa mengakibatkan risiko pada si pasien. Nah ini sesuai dengan kaidah-kaidah layanan fisioterapi ya hasil pemeriksaan, assessment dan sebagainya itu kan harus sesuatu yang objektif ya. Kalaupun ada pemeriksaan yang subjektif harus kita objektifkan. Misalnya ada nyeri, iya kita objektifkan. Berapa nyerinya? Pas sekian. Ya, jadi tidak ada yang kayaknya kira-kira sekian. Oh nggak ada. Kira-kira bagus dia bisa jalan, nggak ada. Tapi sesuatu yang sifatnya fakta, akurat, reliable. Artinya di sini data-data itu kalau memang ada temuan impairment atau apapun itu bentuknya, itu berdasarkan fakta atau ada parameter yang menunjukkan memang itu ada gangguan, impairment atau keunggulan dan sebagainya. Jadi nggak bisa kita ini rasanya ada kelemahan. Kelemahan itu harus ditunjang dengan pemeriksaan yang menunjukkan memang dia ada kelemahan. Ini catat hanya fakta-fakta ya. Dan jangan terlalu memberikan space yang jauh ya. Misalnya kita harus memberikan autentifikasi atau bentuk legalisasi, kita berikan paraf atau tanda tangan di bawahnya itu. Jangan memberikan space yang terlalu jauh terhadap tanda tangan kita. Ini karena ini berisiko nanti space yang terlalu jauh terhadap dokumentasi kita ini khawatir bila terjadi ada suatu kasus tertentu itu dimanfaatkan untuk ditambahkan dokumentasinya. Nah, ini riskan ya. Jadi begitu selesai kita mendokumentasikan langsung tanda tangan atau paraf ya, menunjukkan autentifikasi kalau itu kita yang melaksanakan ya. Dan ini ya, kalau kita bentuk pencatatannya itu masih tulis ya, manual. Sebagian Fasiankes itu sudah memberikan bentuk dokumentasi kita mengetik ya. Kalau seandainya masih bentuk tulis ya, tolong tulisannya itu tulisan yang bisa dapat dibaca orang lain ya, jangan cuma kita aja dengan kode-kode tertentu dan sebagainya. Karena ini bentuk salah satu dokumentasi ini salah satu bentuk komunikasi kita dengan nakes lain ya. Jadi kalau cuma kita yang baca ya nggak percuma ada dokumentasi, karena dokumentasi itu juga perlu juga dibaca oleh tim kita. Dan dokumentasi ini tidak ditulis dengan pensil ya, dia harus tulis dengan tinta ya, dengan bahasa yang tidak bertele-tele, jelas ya. Kalau seandainya ditulis dengan pensil nanti akan sangat mudah untuk dirubah-rubah ya. Tentu semua itu mengkhawatirkan ketika ada masalah-masalah hukum ya. Dan waktu ya, ini waktu juga perlu ya, karena terutama untuk dokumen tenaga kesehatan ini
faktor waktu ini jadi hal yang penting karena ada hal-hal tertentu yang menyangkut reaksi tubuh terhadap waktu tertentu, dia minum obat dan sebagainya, kapan kita lakukan tindakan tertentu, kapan dia terjadi reaksi yang memburuk dan sebagainya. Ini perlu ditulis ya. Jadi kita selain otentik dalam bentuk tanda tangan, kita juga kita mencantumkan waktu ya. Karena faktor waktu inilah yang bisa jadi nanti menyelamatkan kita. Misalnya, loh kok ini pasien ini meninggal karena dia aritmia dan sebagainya. Ini pasti gara-gara fisioterapis ini. Karena dia kasih latihan ini. Saya kasih obat ini kok dikasih latihan. Nah, kalau nggak ada dokumen mencantumkan waktu, ini bisa jadi. Tapi kalau dengan adanya cantuman waktu, di waktu jam sekian itu hemodinamik dan EKG dan sebagainya normal, dan pengaruh obat itu udah tidak ada lagi dan sebagainya, tidak ada masalah-masalah yang kontraindikasi dengan intervensi kita, ya kita bisa terselamatkan ya. Tapi kalau nggak ada menunjukkan di dokumentasi itu unsur waktu, nah ini juga menjadi sesuatu yang bisa memberatkan kita secara hukum. Nah, manfaat dokumentasi, nah ini mungkin terjadi tentunya aspek administrasi, aspek hukum ya. Jadi tentunya secara administratif ya, untuk pelaporan, untuk kebutuhan pencatatan tindakan dan sebagainya, sebagai pertimbangan pengembangan layanan ya, sebagai dasar pemberian jasa dan sebagainya ya. Aspek hukum ya, ini tentu hal-hal yang manfaat dari dokumentasi ya. Memang dokumentasi ini menjadi hal yang kurang menarik untuk dikerjakan ya, kayaknya pengalaman pribadi Bapak sendiri waktu kerja di rumah sakit, kok rasanya males ya tulis dokumentasi itu. Tapi dokumentasi ini jadi hal yang penting ya, jangan kita lupa untuk mendokumentasi, karena memang satu faktor-faktor malasnya ya, atau tidak terlaksananya dengan baik pendokumentasian pada layanan fisioterapi. Ini satu karena proporsi waktu itu ya, proporsi antara tenaga dengan pasien yang tidak berimbang ya, sehingga kita nggak punya waktu lagi untuk mendokumentasikan secara baik ya. Jadi yang penting terlapor gitu. Nah, ini juga salah satu faktor ya. Yang kedua itu mungkin kurangnya pemanfaatan. Sudah, Pak. Udah ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Lama sekali. Tadi aspek administrasi, aspek hukum ya. Lanjut kita aspek pendidikan ya. Tentu bahan pembelajaran yang ada di kampus-kampus itu merupakan isi ya, sebagian itu merupakan isi dari dokumentasi yang ada di Fasiankes ya. Jadi isi-isi dokumentasi
yang berisikan tentang pasien, pemeriksaan dan sebagainya itu merupakan suatu bentuk pembelajaran ya atau evidence base ya dari apa yang kita pelajari di kampus. Juga dokumentasi itu tentunya nantinya kalian juga di akhir pendidikan juga harus melakukan penelitian ya. Ini bisa mengambil dari pendokumentasian yang ada di rumah sakit ya atau Pasienkes. Kalian ambil sebagai data penelitian. Aspek ekonomi, aspek manajemen tadi kita udah bahas ya, tentu dokumentasi ini sebagai dasar ya. Pasiennya banyak, treatment dilakukan apa dan sebagainya itu kan bisa kita lihat dari dokumentasi yang kita bisa resumekan jatuh ke pembiayaan, pembelian bahan habis pakai dan sebagainya, penerimaan yang masuk dan sebagainya itu pembiayaan dari penjaminan kesehatan dan sebagainya ini juga dari aspek ekonomi dan aspek manajemen untuk pengembangan layanan yang lebih baik, pengembangan layanan dan sebagainya ini juga didapat dari dokumentasi. Ya. Menurut dokumentasi fisioterapi, menurut Kepmenkes ya, Kepmenkes 517 tahun 2008 ya. Ini keputusan Menteri Kesehatan ya. Tentang layanan fisioterapi ya. Yang kita sekarang punya Permenkes 65 ya. Dokumentasi fisioterapi adalah sistem pencatatan dan informasi fisioterapi yang menjamin tanggung jawab hukum, pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan. Dokumentasi berkaitan dengan pasien klien dimasukkan ke dalam suatu catatan pasien klien seperti laporan konsultasi, laporan pemeriksaan awal, catatan perkembangan, laporan reevaluasi, atau ringkasan hasil pemberian layanan fisioterapi yang telah diberikan. Ini menurut Kepmenkes ya 517. Menurut PMK 65 dokumentasi penyelenggara pelayanan fisioterapi memperhatikan pentingnya dokumentasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan fisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya di sini bila tak terdokumentasi dengan baik berarti layanan itu tak bermutu ya. Jadi kualitas layanan juga ditentukan dari pendokumentasian. Pelayanan fisioterapi didukung lembar rekam medik fisioterapi dan formulir lain yang dianggap perlu. Seluruh proses fisioterapi didokumentasikan pada lembar rekam medik pasien atau klien, baik pada lembar rekam medik terintegrasi dan atau pada lembar kajian khusus fisioterapis, serta dapat diakses oleh profesional kesehatan lain terkait. Artinya biasanya kalau di rumah sakit ya itu catatan itu dijadikan catatan terintegrasi dalam bentuk satu status pasien ya. Dokumentasi terkait intervensi, pelayanan dan perkembangan ini juga memuat unsur-unsur laporan kondisi, identifikasi intervensi, misalnya frekuensi, intensitas, durasi ya, atau adanya ortose protese ya, terus perkembangan kondisi ya, dia membaik, nyerinya berkurang dan sebagainya, atau berisi modifikasi rencana intervensi. Juga bila ada reaksi-reaksi dari pasien misalnya menolak tindakan dan sebagainya,
dalam bentuk konsultasi dengan tenaga kesehatan lain, ini juga bisa kita cantumkan di dokumentasi. Dokumentasi pada bagian reassessment ya, juga ada pemeriksaan ulang yang mungkin temuan yang kita temukan ya, yang berbeda dari pemeriksaan yang awal, dalam rangka memperbaiki ya kondisi pasien tentunya. Jadi semua itu patient oriented ya, jadi keuntungan pasien yang diutamakan. Interpretasi hasil-hasil temuan yang terbaru ya, dan bila intervensi yang telah kita berikan dirasa kurang efektif, kita melakukan revisi untuk layanan ya, bukan asuhan ya, dan tentunya ada autentikasi atau pemberian tanda tangan di situ ya. Dan dokumentasi pada resume ya, atau sumasi ya, resume ya, ini tindak lanjut kesimpulan intervensi, itu ada evaluasi, modifikasi, intervensi lanjutan, status kemampuan pasien ya, pencapaian target atau goal ya, bila tercapai, bila tidak tercapai, ada alasan yang dicantum, misalnya ada hal-hal tertentu yang menjadi penghambat, rencana penyelesaian ya, atau adanya home program, bila diperlukan adanya referral, rujukan ya, rujukan ke nakes lain atau fisioterapis dengan kompetensi tertentu yang dirasakan dibutuhkan ya, atau hal-hal lain terkait alat bantu, ortose, protese atau yang lain-lainnya. Bentuk dokumentasi ya itu bisa dalam satu bundle atau satu berkas ya, yang dijadikan satu atau terintegrasi ya, itu yang biasa-biasa di rumah sakit itu jadi status pasien ya. Ada form pengkajian fisioterapi sendiri ya, juga catatan swab ya, ini biasa autentikasi. Ini salah satu berikut ada yang dokumentasi sesuai standar ya, standar dari Permenkes 65. Nanti coba Bapak share screen ya. Oke. Ini contoh ya, contoh yang acuan ya, acuan dari formulir. Di sini assessment pasien, contoh untuk kita lakukan bentuk-bentuk dokumentasi ya. Tentu di sini ada logo, nama Fasiankes, biasanya Fasiankes yang terstandar dia punya label ya. Label itu minimal berisikan nama pasien ya, dan nomor medical record-nya, MR-nya itu. Minimal ada 2 itu. Lalu ini waktu ya. Ini assessment waktu, anamnesisnya gimana, bukan hetero ya, ini auto, alo ya, apakah langsung ke pasien atau melalui keluarga atau walinya si pasien ya. Bila si pasien nggak bisa kita lakukan anamnesis ya. Kemungkinan nggak pasien kita tidak dapat lakukan anamnesis? Mungkin ya, ketika misalnya pasien itu kehilangan kesadaran, tentu kita nggak bisa ya
wawancara si pasien ya. Nah, pasiennya pingsan kok kita wawancara ya, gimana dia kasih keterangan ya. Keluhan utama riwayat penyakit sekarang, dahulu penyerta ya, ini sebagai standar ya yang minimal ada ya. Jadi lebih dari ini silakan. Ini sebagai acuan yang kita ambil dari Permenkes 65. Ini pemeriksaan fisik, ada vital ya. Kalau bila ada nyeri ya, ini kemampuan fungsional sebetulnya bisa lebih bagus lagi ya kalau seandainya kemampuan fungsional itu kita cantumkan berdasarkan standar-standar yang sudah dibakukan, misalnya indeks Bartel atau yang lainnya. Ini pemetaan di tubuh, apakah ada nyeri, parese dan sebagainya, bisa kita kasih kode-kode tertentu di sini. Pemeriksaan khusus ya, pengukuran khusus ya, ini tentu ada tes-tes khusus ya. Ini pemeriksaan penunjang ya, diagnosa fisioterapi walaupun bentar ya. Oke, Ini diagnosa fisioterapi ada berbentuk kalimat ya, tapi kalau kita betul-betul mau mengacu pada frame ICF, mungkin diagnosis itu adalah bentuk impairment dengan kode-kodenya ya. Nah ini mungkin dokumentasinya juga ada sedikit berbeda dengan ini. Program rencana terapi ini juga ada, kita cantumkan, tentunya harus sesuai dengan hasil pemeriksaan dan diagnosa. Ini intervensi ya, tanggal, area tempat yang diterapi dan sebagainya. Evaluasi, waktu di sini diberikan tanda tangan ya. Ini salah satu bentuk form ya. Ini biasanya tidak setiap waktu dilakukan ini. Jadi ini formulir assessment. Ketika pasien pertama kali datang itu kita lakukan kajian paripurna semuanya ya. Jadi begitu besok nggak dilakukan ini semua lagi, habis waktu untuk intervensi untuk satu pasien itu. Untuk berikutnya kita lakukan pencatatan yang seperti ini aja ya. Oke, ini contoh formulir rujukan ya. Ini identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, tujuan rujukan, nama data-data perujuk, tanggal. Ini yang contoh-contoh form perujuk ya. Artinya ini yang datang ke kita. Ini bila kita merujuk ya, karena kita bukan jenis nakes itu tidak ada yang superior, artinya semuanya bisa ditangani oleh satu nakes saja. Ada yang bisa, ada yang memerlukan multi ya, beberapa nakes atau membutuhkan nakes lain ya. Ini diagnosa medis, fisioterapis, tindakan terapi yang telah dilakukan, evaluasi dan sebagainya. Ini bila kita merujuk, ya ini kita yang merujuk ya, formulir rujukan keluar ya. Di sini ada rekomendasi atau usulannya. Nah ini artinya kalau merujuk kan otomatis kita ada arahnya kemana gitu. Tentu tadi ada kita harus melakukan resume ya. Resume ini bila pasien itu
apa discharge ya, atau mau dipulangkan atau selesai layanan fisioterapi ya, ini kita contoh-contoh dokumentasinya ya. Ada diagnosis medis, kondisi awal, kondisi akhir ya. Bila tidak tercapai goal, ya ada hambatan apa, tindak lanjutnya dan sebagainya. Nah, ini resume ya. Nah, ini untuk formulir swab ya. Ini biasanya catatan harian ya, yang kita bisa ke pasien tiap hari, nomor tanggal berapa. Kita langsung, tidak setiap hari kita lakukan pekajian seperti yang paling atas ya. Tapi kita lakukan yang harian, kita lakukan setelah dikaji paripurna, kita lakukan yang ini, subjektif, objektif, assessment, dan rencana intervensi. Tindakannya apa nanti, nanti hasilnya seperti apa, kita kasih paraf atau autentifikasi. Oke, dan yang terakhir tentu apa, persetujuan ya, informed consent ya. Informed consent sendiri di etik itu ada pembahasan tersendiri tentang persetujuan tindakan ya. Ini juga merupakan bagian dari dokumentasi. Nah, ini informed consent ya. Nama ya, apa namanya, tentu yang namanya informed consent itu adalah persetujuan oleh pasien setelah terinformasi secara baik. Ya, jadi bukan dia setuju aja, nggak ngerti apa-apa terus setuju, nggak. Pertama-tama kita harus menginform dulu, memberikan informasi yang benar terhadap tindakan atau hal-hal yang akan kita lakukan terhadap pasien. Setelah pasien memahami, ya dia tahu dan dia memberikan keputusan apakah setuju atau menolak ya. Nah, ini informed consent. Dan perlu diingat, pasien itu punya hak mutlak terhadap dirinya. Jadi kita hanya memberikan informasi. Kalau seandainya memang apa namanya, setelah diberikan penjelasan, informasi yang cukup jelas, dan pasien tetap menolak tindakan atau dia nggak mau, itu merupakan hak pasien. Oke, ini contoh formulir yang menjadi lampiran Permenkes 65 ya, yang memang jadi rujukan sebagai standar layanan fisioterapi, dari mulai assessment ya, pengkajian pasien pada tahap awal sampai dengan apa namanya, resume ya, atau discharge pasien atau penyudahan layanan ya, sampai dengan bentuk apa namanya, rujukan ya, dan persetujuan tindakan. Baik, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan tentang pendokumentasian. Tentu pelaporan juga, pendokumentasian ini salah satu bentuk dari pelaporan ya. Ada pertanyaan atau diskusi atau masukan terkait materi dokumentasi ini? Silakan. Interupsi, Pak. Iya. Interupsi, Pak. Iya, silakan. Mohon maaf sebelumnya, Pak, karena off cam. Perkenalkan, nama saya Mila Amalia. Izin bertanya, Pak, Ya. untuk dokumentasi ini, apakah hanya berlaku di rumah sakit atau di klinik-klinik seperti itu, Kak? Seperti itu, Pak. Karena kan kalau misalnya fisioterapi kan punya
punya wewenang untuk membuka klinik ya Pak. Nah, Mm-mm. apakah itu nanti kita membuat dokumentasi juga, kemudian nanti disimpan seperti yang biasa dilakukan di rumah sakit seperti itu, Pak? Oke, itu Terima kasih, pertanyaan Pak. yang ya sama-sama. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Apakah dokumentasi ini hanya diterapkan di rumah sakit atau seluruh layanan? Ketika misalnya saya buka setelah lulus punya ruko misalnya kalian ya, atau punya rumah yang luas, males lah perjalanan macet ini nggak maulah kerja di rumah sakit dan sebagainya. Punyalah pemikiran untuk buka praktek mandiri ya di rumah. Tempat kalian berpraktek itu atau ketika kalian berpraktek, kalian itu menjadi tempat kalian itu menjadi fasilitas layanan kesehatan. Jadi baik di rumah sakit atau fasyankes ya, atau bahkan ya kalau kalian itu kunjung pasien, visit pasien ke rumah ya, ke rumah pasien ya, itu tetap kita melakukan dokumentasi. Jadi nggak hanya mentang-mentang kalau di rumah sakit iya, kalau misalnya praktek pribadi saya di rumah buka tempat praktek nggak usah lah, terserah saya, enggak. Itu tetap dilakukan. Karena namanya ketika kita melakukan praktek, aspek-aspek hukum itu akan melekat ke kita. Baik itu sifatnya yang akan melindungi atau nanti kemungkinan menjadi tuntutan. Jadi di sini tidak hanya di fasyankes yang sifatnya rumah sakit gitu ya atau puskesmas, enggak, tapi seluruh. Kalau kalian misalnya buka praktek di rumah pun harus melakukan kaidah-kaidah yang sama, karena biar buka praktek di rumah juga kan aspek administratif ya, artinya perizinan segala macam itu kan harus juga kalian uruskan. Kan tetap aja mau kalian kerja di rumah sakit ataupun kalian kerja praktek pribadi di rumah ya, buka praktek di rumah, tetap izin praktek itu harus diurus secara administratif, harus tunduk. Otomatis di sini kaidah-kaidah tentang standar layanan fisioterapi berdasarkan peraturan yang berlaku harus juga dilaksanakan. Ya, karena itu merupakan dokumentasi, merupakan salah satu jaminan mutu dari layanan. Itu ya, Mila ya. Jadi jangan nanti punya pemikiran, kalau saya nggak di rumah sakit, kerjanya mau praktek di rumah aja. Udah saya nggak usah itulah, nggak usah catat repot. Tetap dilakukan dan tetap buat misalnya masing-masing dibuatkan map sendiri-sendiri pasiennya, dan tetap harus dilakukan. Oke, ada yang lain? Interupsi, Pak. Ya. Askia dulu, silakan lanjut. Ya dah, makasih Sabil. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra. Mohon izin bertanya, Pak. Sejauh mana rekam medis pasien boleh diketahui gitu, Pak? Misalkan kayak apakah pasien bisa memutuskan pihak keluarganya boleh mengetahui rekam medis pasien tersebut atau enggak gitu, Pak? Gimana ya? Gitu, Pak. Bingung. Jadi aturan mengatur adanya hak pasien, hak rumah sakit, hak nakes ya, itu ada. Kewajiban masing-masing pun ada ya. Hak dan kewajiban nakes, hak dan kewajiban pasien dan sebagainya. Itu udah diatur. Jadi masalah informasi ya, informasi mengenai misalnya siapa tadi yang nanya? Askia ya? Iya, Pak.
misalnya Askia pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan tertentu, misalnya layanan fisioterapi kah, atau apa gitu, atau pergi ke klinik atau manapun Pasienkes itu, terus dilakukan pemeriksaan tertentu, misalnya ada ronsen, MRI, CT scan, misalnya gitu ya. Ya tentu aja adalah hak si pasien untuk mengetahui status ya kondisi kesehatannya, termasuk informasi mengenai pemeriksaan penunjang kah apa, itu menjadi haknya pasien. Jadi nggak benar kalau misalnya apa namanya Pasienkes itu ngumpetin informasi dari pasien, itu salah. Masing-masing itu punya hak yang sama. Pasien tidak dibenarkan menyembunyikan informasi yang terkait kondisi kesehatan dia ya kepada nakes. Begitu juga pihak layanan kesehatan tidak boleh juga menyembunyikan informasi dari pasien dan keluarganya. Tentu itu terbatas ya, nggak terus misalnya setiap orang nanya dikasih tahu, yang enggak. Misalnya ada yang nanya, saya ini sepupunya, saya kakeknya, enggak. Tentu apa namanya pasien dan orang yang bertanggung jawab terhadap pasien, karena ini kan informasi yang terbatas. Perkara nanti apa namanya ada misalnya pasiennya, terus pasiennya cerita lagi ke teman-teman, itu di luar apa namanya kita punya urusan ya. Tapi kalau pasien itu ya memang berhak tahu atas informasi tentang kondisi kesehatan dia. Oke. Ini udah nggak zaman kayak zaman dulu lagi, apa namanya, semuanya rahasia, ini nggak boleh ditahu. Enggak. Pasien itu berhak tahu. Jadi nggak ada yang namanya diumpet-umpetin itu. Ya dia harus tahu apa yang terjadi di tubuhnya. Ntar tiba-tiba gimana dia menyetujui kalau misalnya katakanlah mau dilakukan tindakan pembedahan. Loh kalau dia nggak diumpetin, misalnya, pokoknya ibu nanti dibedah. Loh, apa urusannya main bedah-bedah kan? Nah, dia harus tahu, dia berhak tahu. Ada lagi yang lain? Interupsi, Pak. Ya. Ini Pak, saya mau meminta PPT yang tadi bersama contoh formulirnya, Pak. Diperbolehkan tidak, Pak? Boleh. Nanti Ya, baik, Pak. Bapak kirim ke WA kamu ya. Kamu Iya, ini Pak. ya, si pennya bukan? Iya, Pak, saya Ya. siapanya. Ya, terima Ya, kasih ya, Pak. boleh nanti Bapak kirim. Ya. Ada yang lain? Interupsi, Pak. Iya, Interupsi, Pak. Hairanisa. Iya. Iya, Pak. Saya izin bertanya, Pak, selaku Iya. dari Sipen Fisiologi dan Adaptasi. Iya. Untuk kan ada 2 mahasiswa, Pak, yang nilainya belum masuk. Iya. Itu gimana ya, Pak? Bagian kemahasiswaan udah hubungin mahasiswanya belum? Pak Arfian. Belum ya? Belum, Pak. Oh, mungkin nanti akan untuk mahasiswa yang kemarin nggak masuk UTS, karena penyebabnya ada 2 tuh, yang satu nilainya nggak keluar, yang satu memang nggak ikut karena masalah jaringan dan sebagainya. Nanti mungkin perlu ada klarifikasi untuk hal itu ya. Itu aja kamu. Mungkin ada bagian kemahasiswaan yang akan urus teman kamu yang 2 ya. Satu siapa ya namanya? Adalah namanya, nggak usah disebut di kelas lah ya. Ada lagi yang mau diskusi terkait materi tentang dokumentasi?
Gimana? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan hal-hal yang kita pelajari sekarang ini bisa diingat ya sampai kalian kerja ya. Nah, ini kadang-kadang segala sesuatu yang dipelajari di kampus begitu kerja lupa. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa diingat dan diimplementasi ya ketika kalian bekerja ya. Amin ya. Baik, Bapak cukupkan. Si pennya udah di dokumentasi nggak? Di screenshot nggak? Udah difoto belum? Sudah, Pak. Untuk bukti kehadiran. Iya, sudah, Udah Pak. ya? Sudah saya Oke, kalau udah. screenshot. Nanti tolong kirim ke Bapak ya bukti kehadirannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dan mendapat manfaat ya, terutama betul-betul ketika kalian bekerja, hal-hal yang diajarkan saat ini bisa betul-betul terimplementasi. Bapak cukupkan. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak tutup ya. Kayaknya udah zuhur nih. Iya, Sampai Pak. ketemu lagi. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.